Tutur katamu pesanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah mengidentifikasi sumber daya yang ada di SDN 7 Talaga Jaya dan pemanfaatannya. Di SDN 7 Talaga Jaya itu ada 7 aset. Yang pertama aset manusia atau modal manusia, itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu fungsinya di sekolah ini adalah sebagai pemimpin yang membawahi guru dan siswa serta semua warga sekolah di sekolah ini. Terus yang berikut guru. Guru adalah pemimpin pembelajaran, di mana guru melaksanakan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Karena pembelajaran itu bukan cuma di dalam, di luar juga. Seperti ada olahraga, terus ada mengidentifikasi tumbuhan di luar kelas, dan ada juga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas seperti keagamaan dan budaya-budaya sekolah lainnya. Terus yang berikut tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ada 2 di SDN 7. Yang pertama operator sekolah yang berfungsi melaksanakan atau melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan data, baik itu data guru, data siswa, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan data lainnya yang berhubungan dengan pendidikan yang ada di SDN 7 Talaga Jaya. Kemudian cleaning service. Cleaning service itu adik-adik siswa pasti tahu, orang tua juga tahu. Di sini ada 1 orang cleaning service yang gunanya itu membersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan kelas tidak, karena adik-adik siswa yang melaksanakan kebersihan kelas. Terus yang berikut murid. Murid itu adalah aset juga, aset atau modal atau sumber daya, karena murid adalah generasi penerus kita. Jika kita sudah tua nanti, yang jelas yang menggantikan kita itu adalah adik-adik murid ini. Yang keenam, ketua komite. Ketua komite kita itu Bapak Arif, ya, dia tugasnya yaitu memediasi. Tugas komite yaitu memediasi orang tua siswa bersama guru di sekolah. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah itu dimediasi oleh ketua komite. Berikut pengawas. Pengawas tugasnya memantau pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu ada 1 orang untuk pengawas se-Kecamatan Talaga Jaya. Berikut koordinator wilayah. Koordinator wilayah adalah pemimpin yang membawahi guru-guru dan kepala sekolah di Kecamatan Talaga Jaya. Orang tua murid adalah Bapak Ibu dengan anak-anaknya menimba ilmu di sekolah ini. Orang tua murid ini bukan hanya sebagai mendorong anaknya ke sekolah saja, tetapi bekerja sama dengan orang tua, dengan guru, ikut mempelajarkan anak di rumah. Karena mengulang pembelajaran yang sudah didapatkan di sekolah diulang lagi di rumah. Jadi saya mohon orang-orang tua juga pasti tahu bahwa di rumah anak-anak itu harus mengulang pembelajaran didapatnya dari sekolah, terutama kelas 1. Yang paling utama adalah membaca dan berhitung. Jadi apalagi menjelang pulang semester kenaikan kelas, jadi mohon dorongan dan pengawasan supaya anak-anak kita lebih lancar membaca. Apalagi masih ada yang belum begitu lancar, ada juga yang masih ada beberapa huruf yang dia belum tahu, masih lupa-lupa.
Terus selain itu penjual makanan di kantin juga adalah aset sekolah, karena mereka juga memiliki peran di sekolah, karena anak-anak kan beli makanan di sana. Jika tidak ada penjual makanan di kantin, mungkin anak-anak keluar sekolah. Terus yang berikut, masyarakat setempat. Kira-kira apa fungsinya masyarakat setempat yang anak-anaknya tidak sekolah di sini? Itu kan mereka itu bisa berkontribusi ke sekolah, misalnya itu menjaga keamanan sekolah. Jangan sampai misalnya di malam hari ada hal-hal yang mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin membuat sekolah ini tidak aman. Jadi masyarakat sekitar itu yang berperan. Selain itu, aset sekolah berupa fisik seperti bangunan, ruang kelas, ada laboratorium, ada perpustakaan, ada ruang UKS, ruang sholat, terus ada media seperti laptop, ada proyektor, sound system, ada tenda. Jadi kita banyak memiliki aset berupa fisik yang pemanfaatannya untuk adik-adik murid. Jadi semua yang ada di sekolah ini muaranya itu ke murid. Semua apa yang diadakan, pengadaan sekolah ini itu bermuara ke murid, digunakan untuk murid, untuk pembelajaran murid. Kira-kira setelah apa yang saya sampaikan ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menanyakan? Silakan Pak Mani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit yang saya tanyakan menyangkut tentang aset fisik berupa, ini sekarang ada pembangunan laboratorium yang setahu saya hanya digunakan untuk kelas tinggi. Saran saya, apakah bisa digunakan untuk kelas rendah atau bisa digunakan untuk kelas rendah? Mengingat anak-anak sekarang kan sudah, bahkan salah satu saja sudah tahu pegang HP, gadget. Jadi bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Manan. Terima kasih atas masukannya. Memang karena laboratorium ini masih baru, terus Chromebook bantuan yang sama-sama dengan laboratorium itu baru di kita, belum sampai 1 tahun, maka pemanfaatannya itu awalnya baru kelas 6, kelas 5. Kelas 5 itu untuk asesmen nasional. Jadi menggunakan Chromebook. Hanya saja untuk kedepannya itu kita sudah menjadwalkan pemanfaatannya juga untuk kelas 1, 2, dan 3. Selain kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 1, 2, dan 3 itu pengenalan. Sekarang saja kan anak-anak lebih tahu menggunakan HP. Jadi yang jelas mereka akan lebih mudah menggunakan laptop. Apalagi laptop yang kita miliki ini, Chromebook ini layar sentuh. Jadi anak-anak mungkin akan lebih cepat tahu dibanding orang dewasa. Insya Allah itu akan dijadwalkan. Memang kami sudah merencanakan akan dijadwalkan supaya tidak berebutan. Kenapa cuma kelas 1? Kenapa cuma kelas 2? Jadi harus dijadwalkan 5 hari itu kira-kira mungkin hari Senin kelas berapa, Selasa sampai hari Jumat. Oke, terima kasih Pak Nur atas masukannya. Kira-kira masih ada pertanyaan? Karena sudah tidak ada pertanyaan. Oh iya, masih ada. Silakan Pak Nur. Ini kan tadi menyangkut tentang aset khususnya untuk siswa kelas 1. Ada sedikit kendala kalau mereka masuk di dalam kan otomatis adik siswa kelas 1 itu harus tahu membaca. Apalagi kan sekarang tulisannya digital atau segala sesuatu digital pasti ada tulisan. Nah, pada intinya ada harus tahu baca. Kalau bagaimana untuk siswa kelas 1 ini yang belum tahu membaca? Apakah bisa diizinkan masuk atau bagaimana?
Iya, terima kasih Pak Menteri. Yang jelas kita harus ajak semua siswa karena nantinya akan terjadi kecemburuan. Masa cuma si Ucup yang diajak masuk atau Akila, Fadila, pasti ada kecemburuan. Masa satu kelas berbeda, ada yang boleh masuk, ada yang tidak. Cuma di situ diminta peran guru, jadi yang mengawasi. Kan kelas satu baru pengenalan. Bagi yang sudah tahu membaca sudah bagus. Kalau mereka hendak ketik misalnya cara menjumlahkan dengan cepat untuk siswa kelas 1. Yang tidak tahu membaca bisa kita tuntun. Bisa dituntun cara mencari. Boleh juga kan dengan voice, dengan suara. Jadi mereka bisa. Anak-anak juga sudah tahu di HP tanpa diketik, mereka sudah tahu dengan voice-nya bersuara. Misalnya lagu Indonesia Raya, karena akan muncul lagu ada dalam bentuk MP4 dan MP3. Jadi sekarang ini sudah mudah, tinggal dari orang tua dan guru mendukung kompetensi siswa yang ada itu. Kira-kira masih ada pertanyaan? Bu Cili, ada pertanyaan Bu Cili? Nah, kalau yang tidak tahu membaca itu kan diawasi oleh guru. Di laboratorium kan tidak dibiarkan begitu saja, diawasi oleh guru. Nah sekarang karena tidak tahu membaca mungkin masih dua suku kata, jadi tugas orang tua juga, orang tua dan guru itu bekerja sama. Guru mempelajarkan di sekolah, orang tua di rumah, harus ada kerjasama kecil, kolaborasi. Mungkin tidak ada lagi, ada siswa ada pertanyaan? Karena sudah tidak ada pertanyaan, kegiatan identifikasi sumber daya di SDN Tujuh Talabajaya saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutur katamu pesonaku, senyuman manismu menawan hatiku, aura malaikatmu menebar bahasa cinta. Biru